Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Novita Rismayanti Pesireron dalam program podcast Mengenal Kitab Suci Perjanjian Baru. Saya berharap kita ada dalam kondisi sehat, bergembira, bersukacita, dan mau mendengar dan mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita semua akan berproses bersama kembali saat ini. Sekedar mengingatkan kita bahwa dalam episode yang lalu kita sampai pada masih dalam Injil Markus. Kita sudah mendengar bagaimana proses Markus memperkenalkan Yesus Kristus sebagai anak Allah, dan itu kita sudah juga mendengar, membaca contoh-contohnya, dan sampai kita kemarin dalam sesi yang lalu itu sampai pada proses bahwa Markus memperkenalkan Yesus juga sebagai yang tidak ingin dikenal. Sampai di situ dan kita mendengarnya sebagai sesuatu yang aneh, tetapi juga pesannya adalah bahwa kita pembaca diajak untuk memunculkan banyak pertanyaan dan kemudian terus mau membaca firman Tuhan dan mendapatkan pesan-pesannya. Pada saat ini kita akan melanjutkan kembali untuk masih bagaimana cara Markus memperkenalkan Yesus itu Kristus, Yesus itu adalah anak Allah. Kita akan membaca teks dari Injil Markus 2 ayat 7. Mari dipersiapkan Alkitabnya karena sumber satu-satunya yang saya pakai adalah teks kitab suci itu sendiri untuk bisa kita nikmati bersama-sama. Mari kita membuka di awal ini Markus pasal 2 ayat 7. Apa yang tertulis di sana? Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ini masih merupakan kisah orang lumpuh disembuhkan, dan Yesus itu dalam keadaan dianggap menghujat Allah dengan pernyataannya, dengan sabdanya itu. Dan siapa yang menganggap Yesus itu menghujat Allah? Mereka adalah ahli Taurat. Kemudian dalam Injil Markus 1 ayat 27, ya, kalau kita kemarin ingat bahwa cara bagaimana proses Injil Markus memperkenalkan Yesus Kristus dan anak Allah melalui sabda dan karyanya, yang tadi baru saja kita baca itu melalui sabdanya. Kemudian kita membaca dari Markus 1 ayat 27. Saya bacakan kembali, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Satu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Kalau sebelumnya dikisahkan banyak orang takjub karena Yesus dianggap membawa ajaran baru yang berkuasa atas roh jahat juga. Ya. Bukan hanya membawa ajaran baru, tetapi Yesus juga adalah yang berkuasa atas roh jahat itu sendiri. Ini proses Markus memperkenalkan Yesus. Di teks yang lain, Markus 2 ayat 24. Markus 2 ayat 24. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Ya. Jadi Yesus dianggap melanggar ketentuan Sabat oleh orang Farisi. Inilah proses-proses yang ingin coba kita pahami, dan dari teks-teks inilah mau diungkapkan bagaimana Yesus dikenal dalam Injil Markus sebagai sosok yang hebat. Ya, Yesus dikenal dalam Injil Markus, nanti kita akan membacanya bersama-sama, memahaminya bersama-sama bahwa
tersimpul Yesus yang dikenal dalam Injil Markus itu memang sosok yang hebat. Namun di lain sisi, Yesus yang diperkenalkan hebat itu juga membawa dampak yang negatif. Oleh karena itu dalam pasal-pasal awal dalam Injil Markus, Yesus itu ditolak. Bahkan di pasal-pasal awal itu sudah ada rancangan-rancangan persengkokolan untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Ini yang bisa kita baca dalam Injil Markus. Sekali lagi, masih di tahapan awal karya Yesus, Yesus itu sudah ditolak, dianggap sosok yang meresahkan, dianggap sosok yang tidak taat pada hukum Taurat, dianggap sebagai seseorang yang membawa ajaran baru yang sesat. Ini yang diperkenalkan oleh Markus dalam prosesnya. Kemudian ada reaksi-reaksi negatif yang muncul juga sebagai penolakan terhadap Yesus itu sendiri dalam Injil Markus. Coba kita membaca Markus 3 ayat 6. Reaksi negatif seperti apa dari kelompok-kelompok tertentu yang diutarakan oleh penulis Injil Markus. Markus 3 ayat 6 dikatakan seperti ini. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Ya, kita pahami, pendengar terkasih, siapa itu orang Herodian? Orang Herodian itu orang non-Yahudi yang baru percaya Yesus karena mereka melihat banyak mujizat dan mereka diperalat oleh orang Yahudi. Atau orang Herodian yang dimaksud adalah kelompok elit yang karena unsur politis atau kepentingan tertentu, sedikitnya orang Herodian ini resah dengan kehadiran Yesus. Karena pasti dapat kita pahami status mereka yang secara politis sudah sangat kuat, sangat terganggu stabilitas keamanan mereka, ya, khususnya keamanan masyarakat ketika Yesus hadir dan dianggap sebagai pembawa ajaran baru yang sesat. Itu reaksi negatif dari kelompok orang Herodian yang bersekongkol dengan orang Yahudi. Kemudian kalau kita membaca reaksi negatif juga muncul dalam Markus 6 ayat 52. Markus 6 ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Apa yang bisa kita dapatkan sebagai pendengar ketika kita membaca Markus 6 ayat 52 dikaitkan dengan reaksi negatif dalam proses yang disampaikan oleh Injil Markus ketika memperkenalkan Yesus itu Kristus dan Anak Allah. Alasan ini juga yang mungkin dapat kita pahami sampai akhir hati mereka itu tetap degil, tidak melihat dan memahami Yesus itu Kristus dan Yesus itu Anak Allah. Dan dapat kita pahami juga bahwa pengakuan itu hanya Petrus dan juga justru kepala pasukan. Ya, tidak banyak kelompok atau pribadi yang membuat pengakuan memahami Yesus itu adalah Kristus dan Anak Allah. Karena situasi yang demikian, inilah yang menjadi latar belakang mengapa Tuhan Yesus kemudian melakukan pemanggilan para murid. Jadi kita mendapatkan pengenalan
ketika Tuhan Yesus memanggil murid itu ada latar belakang yang cukup panjang. Termasuk bahwa apa yang menjadi maksud utama, pesan utama Injil Yohanes itu tidak sampai diterima oleh pembaca Injil Markus. Dan itu sangat-sangat membuat sesuatu yang sulit, dan akhirnya Tuhan Yesus melakukan proses pemanggilan para murid. Yesus diperkenalkan sebagai Kristus, Mesias, dan Anak Allah melalui pemanggilan para murid. Kemudian selanjutnya setelah pemanggilan para murid, Yesus kemudian diperkenalkan sebagai Kristus dan sebagai Mesias dan Anak Allah melalui nubuatan sengsara. Kemudian juga proses dalam Injil Markus, Yesus diperkenalkan sebagai Kristus atau Mesias dan Anak Allah melalui peristiwa kematian dan kebangkitan. Ini cara lain yang ditampilkan dalam proses Markus untuk memperkenalkan Yesus sebagai Kristus, Mesias, dan Anak Allah. Melalui pemanggilan murid, melalui nubuatan sengsara, melalui peristiwa kematian dan kebangkitan. Oleh karena itu mari kita coba untuk memperhatikan bersama-sama, mengenal bersama-sama proses pemanggilan para murid itu seperti apa, dan inilah prosesnya. Kita masuk dalam teks-teks yang menjelaskan, banyak teks yang menjelaskan tentang panggilan menjadi murid Yesus. Kalau kita membaca, itu mulai dari pasal 1, ayat 1 sampai dengan pasal 8 ayat 26. Walaupun panggilan murid menurut Injil Markus itu ada di pasal 1 ayat 16 sampai 20. Dan struktur pemanggilan para murid ini, strukturnya selalu sama. Tapi dua pemanggilan yang berbeda. Kalau kita membaca Markus 1 ayat 16 sampai 20 misalnya. Strukturnya sama, dua pemanggilan yang berbeda. Simon dan Andreas, kemudian Yakobus dan Yohanes. Ya, kita coba memperhatikan bagian ini secara pelan-pelan. Kita akan bersama-sama mendengarkan dengan baik. Panggilan murid itu dilakukan Yesus saat sedang bergerak, meneruskan perjalanan. Bukan saat diam, tetapi saat berjalan, meneruskan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan hal ini sangat berbeda dengan konteks pemanggilan para rabi yang mengumpulkan orang baru kemudian dipilih. Tetapi pemanggilan murid-murid Tuhan Yesus itu dilakukan Yesus sedang saat berjalan, bergerak. Dan kalau bicara soal berjalan dan bergerak, pasti ada tujuannya. Ya, mari kita perhatikan bersama Markus 1 ayat 16. Kita coba baca Markus 1 ayat 16. Ini panggilan pertama. Yesus sedang berjalan ini. Saya bacakan buat kita. Ketika Yesus sedang berjalan. Pendengar terkasih, ada kata itu. Ketika Yesus sedang berjalan, berjalan kemana? Sedang berjalan kemana? Menyusur danau Galilea. Artinya Yesus bergerak. Menyusur danau Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Itu panggilan yang pertama. Yesus sedang berjalan. Kemudian kita perhatikan
ayat yang berbeda. Markus 1 ayat 19, ini panggilan yang kedua. Panggilan yang pertama sedang berjalan itu untuk Simon dan Andreas. Panggilan yang kedua, Yesus meneruskan perjalanan. Pasal 1 ayat 19 Markus. Saya bacakan buat kita sekalian pendengar. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Panggilan pertama sedang berjalan. Panggilan kedua terhadap Yakobus dan Yohanes, Yesus meneruskan perjalanannya. Dan kita akan melihat sisi yang lain lagi. Panggilan itu atas prakarsa dan inisiatif siapa? Ini yang juga menjadi perhatian kita selaku pendengar yang mencoba mengenal Injil Markus. Panggilan murid itu seluruhnya atas prakarsa dan inisiatif Yesus. Jadi tidak ada istilah dibuka pendaftaran ya untuk mendaftarkan diri untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Tidak ada. Itu yang disampaikan dalam Injil Markus. Coba kita baca, kita perhatikan Markus pasal 1 ayat 16, tadi sudah kita baca. Ketika Yesus sedang berjalan, nyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Kemudian di ayat 17, di ayat 20, pasal 1, ayat 16, 17, 20, ada kata di sana, kalau Bapak Ibu pendengar memperhatikan ada kata melihat, ada kata berkata, ada kata memanggil. Ya, jadi ini yang ingin membuktikan untuk pendengar terkasih bahwa prakarsa itu sepenuhnya adalah dari Yesus untuk memanggil muridnya. Gak ada yang istilahnya mendaftar, ya. Tapi dalam Injil Markus ternyata ada satu orang yang ingin mendaftar jadi murid. Tapi Tuhan Yesus menolak. Tidak diterima. Di mana itu kisahnya? Coba kita baca. Markus pasal 5 ayat 14 sampai 20. Ini panjang sekali. Semoga kita bisa membacanya. Itu tentang kisah orang yang kerasukan roh jahat. Dalam kisah ini, dalam Markus 5 ayat 14 sampai 20 ini, setelah orang yang kerasukan roh jahat itu disembuhkan, kemudian dia minta izin untuk ikut Yesus. Ya, artinya dia dengan inisiatifnya, dengan prakarsanya, dia mau mencoba untuk melamar. Saya ingin ikut Yesus. Namun Yesus tidak memperkenankannya. Dan itu muncul di ayat 18. Markus 5 ayat 18. Coba kita memperhatikan bacaan ini. Supaya memastikan kembali kepada pembaca, pendengar, bahwa memang hanya prakarsa dan inisiatif Yesus pemanggilan para murid itu. Markus 5 ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ini, ya, tapi Tuhan Yesus kemudian tidak memperkenankannya. Ya, itu sekedar contoh untuk kita semua memperhatikan panggilan itu. Mari, pesannya jelas, prakarsa dan inisiatif Yesus. Seseorang itu dipanggil untuk menjadi muridnya. Panggilan murid itu, kalau kita pahami terhadap murid-murid Tuhan Yesus, itu panggilan itu kemudian ditanggapi secara langsung. Kalau Yakobus, Yohanes, Andreas, Simon, itu mereka meninggalkan semuanya.
meninggalkan urusan sehari-harinya, meninggalkan semuanya. Urusan sehari-hari, urusan pribadi semua ditinggalkan. Dan ini memang sangat terkait erat dengan pola panggilan dalam kitab suci. Kalau kita mengingat panggilan terhadap Abraham di Kejadian pasal 12, misalnya kisah bagaimana Abraham itu menanggapi langsung. Sekalipun yang ditinggalkan itu merupakan hal yang berat. Sama seperti panggilan para murid, mereka dengan cepatnya meninggalkan jala, ya, meninggalkan perahu, bahkan meninggalkan orang tua untuk kemudian memutuskan segera mengikut Tuhan Yesus. Ini sebuah juga ritme yang naik. Kalau kita mendapatkan pesan misalnya terkait dengan para murid meninggalkan jala. Jala itu kan dalam konotasi sebuah mata pencaharian. Ketika seseorang menanggapi inisiatif dan prakarsa Yesus, mereka segera meninggalkan mata pencahariannya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, ini kan sesuatu yang sangat berat, tetapi itu dilakukan oleh para murid. Yang pertama. Kemudian mereka meninggalkan perahu. Perahu ini kan dapat dikonotasikan, dapat diartikan sebagai harta benda. Bisa dibayangkan bahwa ketika mereka dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus, mereka meninggalkan harta benda mereka. Dan ini sesuatu yang sangat berat bagi kita saat ini mungkin ya. Tetapi itulah yang terjadi. Seseorang sangat-sangat merespon dengan cepat para murid yang pertama itu. Kemudian mereka juga meninggalkan keluarga, dalam hari ini orang tua. Orang tua atau juga kalau mereka memiliki usaha sendiri, mereka punya orang-orang upahan. Mereka meninggalkan keluarga, mereka meninggalkan segala sesuatu, dan mereka mengikut Tuhan Yesus. Ini proses pemanggilan murid yang dilakukan oleh Yesus sambil bergerak. Berarti sesuatu itu maju ke depan untuk melaksanakan kehendak Allah sambil memanggil murid-murid mengikut Yesus. Itu berarti berjalan di belakang. Itu kalau kita dapatkan pesannya yang bisa kita pahami pada saat ini. Kemudian kita akan mencoba mempelajari juga, mengenal pemanggilan bukan hanya kepada para murid, tetapi pemanggilan kepada pemungut cukai. Ini juga prakarsa Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan bacaan dalam Injil Markus 2 ayat 13 sampai dengan 14 tentang panggilan kepada si Lewi, si pemungut cukai. Isinya sama, prakarsa itu dari Yesus. Ada panggilan, ada tanggapan segera, dan meninggalkan yang menjadi jaminan awalnya. Kalau kita melihat teks Markus 2 ayat 13 sampai 14 tentang pemanggilan Lewi si pemungut cukai, orang berdosa, hal khusus yang ingin disampaikan adalah pesannya, penulis ingin menyampaikan pesan apa melalui panggilan si pemungut cukai, Lewi si pemungut cukai orang berdosa. Pesannya adalah Yesus itu sedang mengajarkan untuk merekonstruksi, menghilangkan frame atau stigma bahwa orang berdosa itu ternyata pantas, berhak untuk dipanggil juga menjadi murid. Ini yang pesan yang sebetulnya kita bisa dapatkan. Kisah selanjutnya Yesus makan dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Dan dari sini muncul pertikaian Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Sekali lagi, prakarsa Tuhan Yesus memanggil para murid, pemungut cukai, bahkan panggilan terhadap 12 rasul. Dalam Markus 3 ayat 13 sampai dengan 17.
Hal khusus yang muncul di ayat 14 dari Markus 3 ayat 14, yang dipanggil itu 12 orang untuk memberitakan Injil. Tujuannya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi yang nomor satu dari semua panggilan yang terjadi, para murid, pemungut cukai, panggilan 12 murid, nomor satu tuh panggilan itu bukan untuk hal yang lain, untuk mengikut Yesus. Itu nomor satu. Baru nomor dua, panggilan itu tujuannya untuk mengusir setan. Kalau kita membaca teks Markus 3 ayat 13-17. Pengertiannya, Yesus tidak memberikan lisensi untuk mengusir setan sampai saat itu. Yang dikerjakan Yesus adalah mewartakan Injil dan mengusir setan. Jadi ketika 12 orang dipilih untuk menyertai Yesus, memberitakan Injil dan mengusir setan, artinya supaya nantinya mereka juga akan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Ya, jadi sekali lagi panggilan itu tujuannya nomor satu, ikutlah aku. Ya, pasal 1 ayat 17 yaitu mengikut Yesus. Panggilan yang kedua, tujuannya itu nomor 2, memberitakan Injil. Itu di pasal yang ketiga, memberitakan Injil. Ikutlah aku, yaitu mengikut Yesus. Memberitakan Injil, itu yang nomor 2. Mari kita memahami bagian ini. Jadi kalau kita dipanggil untuk mengikut Yesus menurut apa yang ditulis oleh Injil Markus, tujuannya yang pertama mengikut Yesus, bukan hal yang lain, tapi ikut Yesus. Yang kedua baru memberitakan Injil. Ya. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, dan keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Itu teks Markus 3 ayat 16-18. Pertanyaannya, jika Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianatinya, mengapa ya Yesus panggil Yudas Iskariot? Bukankah ini menjadi pertanyaan para pendengar terkasih ketika kita membaca teks ini? Kalau Tuhan Yesus tahu dia akan mengkhianati, kenapa kok tetap dipanggil Yudas Iskariot? Apa yang menjadi pesan dari penulisan Injil Markus terkait hal ini? Pesannya bahwa ternyata Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar terkasih, ini yang perlu kita garis bawahi. Menjadi murid dan mengikut Yesus itu juga ada kemungkinan gagal. Sekali lagi, kenapa kalau Tuhan Yesus tahu Yudas Iskariot itu berkhianat padanya, mengapa dia tetap memanggil dari awal? Ada pesan di balik itu, menjadi murid dan mengikuti Yesus juga ada kemungkinan gagal. Ini perenungan terdalam bagi kita sekalian, pendengar program podcast mengenal kitab suci pada saat ini. Jadi pesan dari kisah-kisah pemanggilan murid itu dapat kita simpulkan sekarang. Di akhir sesi ini kita akan mencoba untuk menyimpulkan apa pesan dari kisah-kisah pemanggilan murid yang disampaikan melalui tulisan Injil Markus. Pertama, menjadi murid Yesus dan mengikuti Yesus itu panggilan. Ini sangat-sangat harus kita renungkan ketika kita mengenal kitab suci, khususnya Injil Markus. Menjadi murid Yesus dan mengikut Yesus itu panggilan, itu rahmat, bukan usaha orang. Bukan kita yang mau untuk mengikut Tuhan Yesus, tapi kita diajak, dipanggil untuk mengikut Yesus. Dan ini sebuah panggilan, ini rahmat yang luar biasa. Selanjutnya, apa pesan dari kisah pemanggilan murid yang bisa kita dapatkan? Murid-murid yang dipanggil Yesus itu tidak berangkat dari belajar melalui buku.
Ini penting untuk setiap orang yang seringkali takut, yang seringkali ragu, yang seringkali merasa tidak mampu, tidak kompeten, dan lain sebagainya. Penulisan Injil Markus pesannya jelas. Yesus memanggil para muridnya berangkat dari bukan soal belajar melalui buku, tetapi tinggal bersama Yesus, belajar mengamati. Dan inilah yang disebut model komunikasi. Komunikasi mewarisi nilai-nilai kehidupan. Kita belajar, kita mendengar, kita memahami apa yang Tuhan Yesus sampaikan dan kita ikuti. Itu model komunikasi mewarisi. Bukan berangkat dari buku sehebat apapun, buku yang luar biasa seperti apapun, tapi ingat, norma iman, norma ukuran iman itu adalah kitab suci yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Selanjutnya, murid-murid yang dipanggil itu merespon segera dan meninggalkan apapun yang dianggap paling berharga dalam hidup mereka sebelumnya. Ada nada yang naik, semakin gembira, semakin rela meninggalkan apapun yang dianggap penting untuk dirinya. Dan ini perundungan terdalam kita. Sejauh mana kita meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Tuhan Yesus, ikut nomor satu, kemudian memberitakan Injil. Selanjutnya murid-murid hidup bersama, bayangkan dari orang yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, mereka akhirnya satu, ikut Tuhan Yesus, ya, tapi tidak ada tembok pemisah, tidak ada perbedaan latar belakang lagi, semuanya runtuh menjadi sebuah komunitas murid yang selalu bersama, hampir kurang lebih 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Kemudian pemberian nama dalam kitab suci itu memiliki makna perubahan hidup. Ya, kalau kita tadi membaca dari pasal 3 yang terkait dengan nama-nama mereka yang berubah, itu pasti ada latar belakang makna perubahan hidup. Dan yang terakhir, apa pesan dari kisah-kisah pemanggilan murid menurut Injil Markus yang bisa kita dapatkan? Panggilan murid dan ikut Yesus dalam kemungkinannya bisa gagal. Tidak menjamin semuanya akan setia untuk mengikut dan mengabarkan Injil. Ada juga mereka yang gagal. Demikian untuk sesi ini. Tuhan memberkati dan selamat berjumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.